少羽的力量降临而来，皮肤撼树，为何有些熟悉？天路仙剑阵。三星目的绝不能外泄。昨天本地留下。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-547. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 546. Kemarin, Feng Lei telah menunjukkan teknik terkuat yang dia miliki. Dia pun yakin kalau Qin Chen pasti telah meninggoy akibat serangan tersebut. Tapi dia ini terlalu percaya diri karena bagaimanapun serangan itu dapat mudah Qin Chen hadapi. Bahkan dia menunjukkan kalau teknik miliknya jauh lebih kuat daripada milik Feng Lei. Alhasil serangan Qin Chen pun telah membuat Feng Lei kesulitan. Ia bahkan tidak bisa berbuat apapun lagi. Tapi Feng Lei masihlah berusaha untuk memberikan perlawanan karena ia tidak ingin mati di sini. Namun bagaimanapun kekuatan Qin Chen ini terlalu OP. Sampai akhirnya di kondisi terdesak, larangan pada tubuh Feng Lei pun bangun, yang membuat kekuatan ayahnya muncul di sini. Feng Xiaoyu penasaran siapakah yang telah berani mengganggu putranya. Melihat sosoknya itu tentu saja membuat Qin Chen menjadi begitu murka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedatangan Feng Xiaoyu kemari bagikan sebuah ancaman bagi Qin Chen dan yang lainnya. Karena bagaimanapun kekuatannya tidaklah main-main. Berbeda dengan Feng Lei yang sangatlah senang dengan kemunculan ayahnya. Qin Chen yang memang memiliki dendam kepada Feng Xiaoyu segera melakukan serangan kepadanya. Namun dengan kekuatan yang sekarang Qin Chen miliki, kekuatan Feng Xiaoyu masihlah lebih unggul. Ini dibuktikan dengan betapa mudahnya dia menahan serangan Qin Chen. Hanya saja dia merasakan aura yang begitu familiar dari Qin Chen. Seakan-akan mereka ini sudah pernah bertemu. Namun Qin Chen tidak ingin menjawab pertanyaannya dan segera menyiapkan sebuah serangan lagi untuk bisa mengalahkannya. 少羽的力量降临而来，皮肤撼树，为何有些熟悉？天路仙剑阵。 Tekanan pun telah dirinya berikan yang membuat Feng Lei merasa begitu kesulitan untuk bisa berdiri. Ia pun meminta pertolongan dari ayahnya. Melihat Feng Lei yang diperlakukan seperti ini tentu saja membuat Feng Xiaoyu marah besar. Ia pun kembali melancarkan serangan balik kepada Qin Chen, yang mana serangan ini sangatlah berbahaya. Gelodao pun muncul untuk bisa melindungi tuannya. Akan tetapi serangan ini terlalu besar dan bahkan telah melukai Qin Chen dan juga Gelodao. Melihat semua ini benar-benar membuat Feng Lei senang. Ia pun memberitahu kalau inilah balasan karena telah berani kepadanya. Feng Lei dan tetua ini pun meminta untuk menghabisi mereka. Akan tetapi Gelodao bisa memulihkan dirinya dengan sangat cepat dan serangan barusan masihlah belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Ia pun segera melakukan serangan balik kepada kekuatan Feng Xiaoyu, di mana serangan ini pun sempat memberikan tekanan kepadanya. Terlebih lagi pergerakan Gelodao juga cukup gesit, jadi menyulitkan Feng Xiaoyu untuk bisa menangkapnya. Tapi pada akhirnya Gelodao pun harus kembali terkena serangan dan membuatnya terluka. Feng Xiaoyu akhirnya sadar kalau dia ini berasal dari klan Yimo. Di sini Gelodao pun kembali pulih, sedangkan Feng Xiaoyu bertanya mengapa dia malah berani menyerang putranya, yang sepertinya dia itu mengetahui sebuah rahasia. Qin Chen yang mengetahui ada yang tidak beres segera menghentikan pergerakan Gelodao.
Yang mana dia pun mulai menduga kalau Feng Xiaoyu telah mengetahui tentang hubungan antara istana Piao Miao dan juga sekte Imo. Jadi Qin Chen pun meminta kepada istana Piao Miao untuk segera bertindak. Karena bagaimanapun Feng Xiaoyu telah tahu mengenai hubungan dan juga tujuan mereka kemari. Jika hal ini sampai diketahui oleh Tuan Putri, maka akan membuatnya sangatlah marah. Bahkan jika sampai informasi ini bocor, orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan akan menyerang mereka habis-habisan. Gadis ini tentu saja terkejut dengan apa yang barusan Qin Chen katakan. Terlebih lagi Denny tidaklah tahu apa-apa. Sedangkan Feng Xiaoyu telah masuk ke dalam jebakan Qin Chen. Terlebih lagi dia juga sudah melihat sosok dari gadis ini yang dia duga memang adalah murid istana Piao Miao. Merasa kalau Feng Xiaoyu ingin menghabisi dirinya, gadis ini pun segera melakukan perjalanan untuk melaporkan kedatangan dari kekuatan utama Kekaisaran Xuan Yuan kepada kelompoknya. Dan teknik pelariannya tersebut telah menyadarkan Feng Xiaoyu kalau gadis barusan memang adalah murid istana Piao Miao. Ia tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi dan langsung saja melancarkan serangan agar bisa menahan pergerakannya. Tidak hanya itu saja, Feng Xiaoyu juga membawa gadis ini untuk datang ke hadapannya. Dengan teknik yang telah Feng Xiaoyu gunakan, membuat gadis ini tidaklah bisa menggunakan teknik berpindah langit. Jadi seberapa keras pun dirinya mencoba untuk kabur dari tempat itu, semua ini sia-sia saja. Pada akhirnya Feng Xiaoyu yang tidak ingin kedatangannya diketahui berusaha untuk menghabisinya. Namun dia ini sudah membuat kesalahan besar, karena di saat kondisinya dalam bahaya, membuat larangan pada tubuhnya pun telah keluar. Yang mana jiwa seorang tetua dari istana Piao Miao pun muncul. Ia sangatlah kesal karena ada yang berani mengganggu murid istana Piao Miao. Karena sudah sejauh ini, maka Feng Xiaoyu tidaklah boleh berdiam diri saja dan akan menghabisi kekuatan tersebut dalam satu kali serangan saja. Serangan yang Feng Xiaoyu lancarkan begitu dahsyat, bahkan mampu membuat jiwa salah satu dari tetua istana Piao Miao dan mudah dia lenyapkan. Bahkan membuat gadis ini juga terluka. Kekuatannya sangatlah mengejutkan mereka, termasuk juga dengan Qin Chen. Ia tidaklah ingin membiarkan Feng Xiaoyu datang ke alam Yukono secara penuh, karena jika tidak, hal itu akan membuat mereka dalam bahaya. Jadi tanpa pikir panjang, Qin Chen pun langsung saja menggunakan teknik andalannya. Qin Chen sepenuhnya akan membuka kekuatan penuh dari pedang bekaratnya, karena mungkin hanya dengan inilah dia bisa mengalahkan Feng Xiaoyu. Dari petir seketika saja muncul di tempat tersebut, yang mana tentu saja ini adalah ulah dari Qin Chen yang telah melepaskan semua kekuatan pada pedangnya. Ia pun terus mengalirkan kekuatan yang begitu besar pada pedang ini, dan akan mengarahkan semua ini kepada Feng Xiaoyu. Sadar kalau serangan itu sangatlah berbahaya, Feng Xiaoyu pun dan sigap menahan serangan Qin Chen. Benar saja, serangan barusan cukup kuat. Bahkan dirinya agak kesulitan untuk bisa mengatasi hal itu. Sampai akhirnya Feng Xiaoyu kembali melancarkan serangan bertubi-tubi agar bisa menghancurkan serangan Qin Chen. Setelah usaha yang cukup keras, pada akhirnya dia pun berhasil juga menghancurkan serangan tadi. Tapi tetap saja Feng Xiaoyu harus terpental. Sedangkan pedang Qin Chen baik-baik saja. Ini tentu membuatnya begitu terkejut, pasalnya bagaimana mungkin sebilah pedang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ia pun penasaran sebenarnya senjata apa yang telah dia gunakan. Pedang Qin Chen tidaklah berhenti dan akan kembali melakukan serangan. Hanya saja menggunakan kekuatan ini telah membuat pikiran Qin Chen agak terganggu, yang mengakibatkan sosok kaisar yang sebelumnya telah dia kurung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa mengambil alih kendali dari pedang Qin Chen. Tapi sepertinya ada yang aneh, karena pedang itu justru memberikan kekuatan kepadanya, yang membuat Qin Chen seketika saja memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Bahkan ia juga telah mendapatkan skin baru layaknya seorang immortal tingkat atas. Dengan kekuatan yang sekarang Qin Chen miliki, maka tentu saja membuat Feng Xiaoyu menjadi ketakutan. Terlebih lagi, Qin Chen segera melancarkan serangan untuk bisa mengalahkan dirinya.
Dengan hanya menggunakan jarinya saja, Qin Chen dapat dengan mudah menghancurkan formasi pertahanannya dan juga telah melukai Feng Xiaoyu. Menerima serangan tersebut telah membuat dia sadar kalau Qin Chen bukanlah lawan yang mudah dia hadapi. Dia pun segera pergi untuk membawa Feng Lei menjauh dari tempat ini. Dirinya bahkan meninggalkan para tetua. Hanya saja Qin Chen tidak ada niatan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Sebuah formasi pun telah dirinya bentuk yang membuat Kaisar Feng Xiaoyu tidaklah dapat pergi kemana-mana lagi. Mereka semua telah terkurung dalam formasi Qin Chen. Feng Xiaoyu mencoba untuk menghancurkan formasi ini. Namun dengan kekuatan yang sekarang, tidaklah mungkin dia bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, harta yang Qin Chen miliki telah menyerap kekuatan ruang pada tempat ini, yang membuat hartanya semakin kuat saja. Jadi seberapa keras pun Feng Xiaoyu mencoba, semua itu sia-sia saja. Qin Chen kembali mengeluarkan ledakan kekuatan yang dapat dengan mudah menghancurkan serangan Feng Xiaoyu dan juga mementalkannya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qin Chen juga menggunakan api langit miliknya untuk bisa menekan mereka. Feng Xiaoyu tentu tidaklah berdiam diri dan mencoba menahan serangan Qin Chen sebisa mungkin dengan pertahanan miliknya. Hanya saja jika terus seperti ini, maka mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk mati. Benar saja, Feng Lei pun harus terlepas dari pelindungannya dan pada akhirnya api langit milik Qin Chen pun telah membakarnya dan memusnahkan Feng Lei. Kematian putranya tentu saja membuat Feng Xiaoyu sangat murka. Namun Qin Chen tahu betul dengan matinya Feng Lei, maka seharusnya proyeksi jiwa Feng Xiaoyu tidak dapat bertahan terlalu lama. Qin Chen akan mempercepat menghilangnya dia dengan beberapa serangannya. Sebuah serangan yang begitu besar pun telah Qin Chen ciptakan. Ia langsung saja menghujani Kaisar Feng Xiaoyu dengan serangan tersebut. Ia tentu tidaklah dapat menahan serangan sebanyak ini. Jadi sebelum Feng Xiaoyu menghilang, dia pun memberitahu kalau ia akan segera mencari Qin Chen dan akan menghabisinya. Pada akhirnya Feng Xiaoyu pun benar-benar lenyap dari tempat ini. Qin Chen pun menyudahi pertarungan itu. Qiansu dan yang lainnya menjadi begitu senang karena mereka masihlah selamat dari serangan Feng Xiaoyu. Namun masalah masihlah belum selesai. Karena bagaimanapun pedang Qin Chen berusaha untuk diambil alih oleh kekuatan kaisar di dalam dirinya, yang mana akhirnya Qin Chen pun dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan bertemu kembali dengan sosok kaisar tersebut. Ia pun menjadi senang karena tahu kalau kondisi Qin Chen begitu lemah. Gelodao pun menjadi begitu panik pasalnya ada semacam kekuatan yang berusaha untuk mengambil alih tubuh Qin Chen. Gelodao hampir saja membongkar beberapa rahasia milik Qin Chen kepada Qiansu. Tapi untung saja dia ini segera menutup mulutnya dan meminta mereka untuk tidak perlu khawatir. Dua tetua sebelumnya berusaha untuk pergi melarikan diri, namun ini tidak akan pernah dibiarkan oleh Gelodao. Hanya saja kondisinya masihlah belum pulih, jadi cukup sulit baginya mengejar mereka. Untung saja di depan sana ada Changwu. Kedua tetua ini yang tahu dia berada di pihak mereka segera meminta pertolongan kepadanya. Namun tanpa mereka ketahui, Changwu telah berada di pihak Qin Chen. Jadi dia ini langsung saja menghabisi mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qin Chen telah berhasil membebaskan dirinya dari kendali kaisar sebelumnya. Hanya saja kondisinya itu tidaklah baik-baik saja, yang tentu membuat para gadisnya merasa khawatir. Bahkan Changwu juga sangat khawatir kepada tuannya. Tapi Gelodao menahannya sebab biarkan para gadis Qin Chen yang merawatnya. Qiansu pun segera mengecek kondisi Qin Chen. Namun dia meminta mereka untuk tidak perlu khawatir sebab dirinya tidaklah terluka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.